Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa dulu Bapak Ibu. Ridhoillah wa li syafaati Rasulillah ala hadiniya kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabba bi islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Falamma taghassaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih athqalat falamma falamma athqalat da'awallaha rabbahuma da'awallaha rabbahuma la in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Falamma atahuma sholihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Ayasrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Wa in tad'uuhum ilal huda la yattabi'ukum sawa'un 'alaikum ada'autumuhum am antum shamitun. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Alahum arjulu yamshuna biha am lahum aydi yabtishuna biha am lahum a'yunu yubsiruna biha am lahum adanu yasma'una biha qul ud'u syuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawallas salihun. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wa la anfusahum yansurun. Wa in tad'uuhum ilal huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Khudhil afwa wa'mur bil urba wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa imma yanzighannaka minasyaitani yazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadakkaru fa idza hum mubsirun. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yubsirun. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jtabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadza basairu bir rabbikum wa hudaw wa rahmatul liqaumi yu'minun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Pada ayat 189 Allah berfirman, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Bagaimana mungkin hal gaib tidak masuk dalam monopoli kekuasaan Allah, sedang dialah yang menciptakan kamu, mengadakan kamu, dan memunculkan kamu dari diri yang satu, yaitu bapak kita, Adam. Awalnya dia hanyalah raga yang tak memiliki pengetahuan, kemudian Allah SWT mengajarkan padanya nama-nama yang memang dia kehendaki untuk diajarkan padanya, tetapi Adam belum mengetahui hakikat dan maknanya.
karena hal itu termasuk hal-hal ghaib yang tak seorang pun mampu melihatnya. Wa ja'ala minha zaujaha, dan setelah dia menciptakan diri yang satu itu, darinya dia ciptakan juga dari jenisnya sendiri, bukan dari jenis makhluk lain, istrinya, yaitu Hawa. Liyaskuna ilaiha, agar dia merasa senang kepadanya serta merasa nyaman bersamanya. Falamma taghassaha hamalat hamlan khafifa, lalu setelah dicampurinya berhubungan dengannya atas ilham Allah, istrinya mengandung kandungan yang ringan, yakni ia tahu ia membawa janin yang ringan di dalam perutnya. Famarrots bihi, dan teruslah ia merasa ringan hingga waktu berlalu dan ia pun merasa berat. Lalu ia memberitahu suami tentang hal itu, kemudian sang suami diberi ilham bahwa janin itu adalah laki-laki. Falamma athqalat, tatkala ia merasa berat dengan kehamilannya itu dan tampak tanda-tanda kehidupan dalam perutnya, da'awallaha rabbahuma la in ataitana lanakunanna minasyakirin. Lalu keduanya suami istri itu bermohon pada Allah, Tuhan mereka berdua seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang sehat, yang soleh, dan menyenangkan kami, tentulah kami benar-benar termasuk orang-orang yang bersyukur atas nikmat-nikmatmu selamanya. Falamma atahuma soliha, tatkala Allah memberi keduanya anak soleh demi anak soleh, anak durhaka demi anak durhaka, dan generasi demi generasi, ja'alallahu syuraka'a fima atahuma. Keduanya menjadikan hal yang patut disyukuri sebagai sekutu bagi Allah atas godaan setan terhadap keduanya, dalam hal anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya dengan memberi mereka nama Abdul Haris, Abdul Uzza, Abdul Manat, atau ajaran setan kepada keduanya. Fata'alallahu amma yusyrikun, maha tinggilah Allah yang maha suci zatnya dari sekutu secara mutlak, apalagi dari apa yang mereka persekutukan, yakni mereka berdua dan orang-orang musyrik lain. Kemudian ketika syirik keduanya bukan atas kesengajaan dan pilihan, namun karena bisikan dan godaan setan, Allah Subhanahu wa taala mencela mereka agar mereka berhenti dengan firman-Nya, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah, yakni termasuk anak-anaknya, mereka bersekutukan Allah dengan apa yang tak dapat menciptakan, mengadakan sesuatu yang kecil dan hina sekalipun, dan malah mereka itu berhala-berhala dan sekutu-sekutu itu pun diciptakan sebagaimana seluruh makhluk lain. Wala yastati'una lahum nasra, dan bagaimana mungkin mereka menyekutukan berhala-berhala itu bersama kami dalam uluhiyah dan rububiyah, padahal berhala-berhala itu tidaklah mampu memberi pertolongan kepada para penyembahnya dan untuk melindungi mereka dari mara bahaya, karena mereka hanyalah benda mati. Wala anfusahum yang surun, dan pada diri mereka sendiri pun mereka tidak dapat menolong, yakni bahkan mereka tidak mampu menolong diri mereka sendiri dari apa yang mengganggu dan memecahkan mereka, karena mereka hanyalah benda mati. Lalu bagaimana mungkin mereka melindungi makhluk lain? Kemudian Allah berfirman, wa in tad'uhum ilal huda la yattabi'ukum. Dan jika kamu, wahai orang-orang mukmin yang bertauhid, menyeru mereka, orang-orang musyrik yang bersikuku pada perbuatan syirik, kepada petunjuk Islam yang mengantarkan mereka kepada mengesahkan al-haq, maka mereka tidak akan mengikutimu karena buruknya tabiat mereka. Bahkan sawa'un alaikum ada'autamuhum, bahkan sama saja buatmu, wahai orang-orang mukmin yang ingin memberi petunjuk pada orang-orang sesat itu, apakah kamu menyuruh mereka untuk berislam, am antum somitun, ataukah kamu berdiam diri dengan tidak menyeru mereka, bahkan dengan menoleh kepada mereka secara mutlak karena begitu kerasnya dan tertutupnya hati mereka. Kemudian Allah berfirman sebagai celaan keras terhadap kaum musyrik, innalladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru dan kamu sembah, wahai orang-orang sesat lagi musyrik, selain Allah yang Maha Esa dalam uluhiyah, Maha Tunggal dalam rububiyah, adalah makhluk-makhluk sepertimu. Mereka adalah makhluk sepertimu, bahkan lebih buruk daripada kamu. Karena itu semua hanyalah benda mati yang tak memiliki rasa.
Bagaimana bisa kamu menamakannya sembahan yang kamu sembah seperti Allah jika kamu meyakini ketuhanan dan pengaruh mereka? Fad'uuhum falyastajibu lakum. Maka serulah berhala-berhala itu untuk menurunkan azab kepada orang-orang berseberangan denganmu, lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu saja. Karena kamu adalah hamba-hamba mereka. In kuntum shodiqin, jika kamu memang orang-orang yang benar bahwa berhala-berhala itu adalah Tuhan. Bagaimana bisa kamu, wahai orang-orang bodoh, meyakini benda mati yang kamu pahat dengan tanganmu sendiri dari batu dan kayu sebagai Tuhan, sedangkan Tuhan Maha Suci dari sifat demikian dan Maha Tinggi dari hal semisal itu. Dan bagaimana pula kamu bisa meyakini benda-benda itu memiliki pengaruh? Alahum arjulun yamshuna biha. Apakah berhala-berhala itu mempunyai hak kaki yang dengan itu mereka dapat berjalan hingga dapat berpengaruh kepada dengan sebab itu? Amlahum aidi yabtisuna biha, atau mempunyai tangan yang dengan itu mereka dapat memegang dengan keras? Amlahum a'yunu yubsiruna biha, atau mempunyai mata dengan itu mereka dapat melihat? Amlahum adhanu yasma'una biha, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Adanya pengaruh mengharuskan adanya kekuatan-kekuatan tersebut. Bagaimana mungkin pengaruh itu ada, sedangkan hal itu mengharuskan adanya kehidupan, dan benda-benda itu tak memiliki kehidupan sama sekali. Lalu bagaimana mereka memiliki pengaruh, dan bagaimana bisa kamu sampai pada kesimpulan bahwa mereka memiliki pengaruh? Tidakkah kamu berpikir, Qul ud'u syuraka'akum. Katakanlah wahai Rasul paling sempurna untuk membungkam mereka. Panggillah berhala-berhalamu yang kamu jadikan sebagai sekutu-sekutu Allah dan mintalah pertolongan dari mereka. Tsumma kiduna fala tungtirun. Kemudian lakukanlah tipu daya untuk mencelakakanku, yakni buatlah rencana terhadapku dengan pertolongan mereka, dan aku tidak melihat rencanamu sama sekali tanpa memberi tangguh padaku, tanpa melonggarkan waktu hingga aku dapat memikirkan melihatnya dan sibuk menangkisnya. Ringkasnya, aku tidak peduli dengan perlindungan, pertolongan, dan penjagaan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala untukku terhadap kamu, makarmu, serta makar sekutu-sekutu dan para pendukungmu. Inna waliyallahu Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab. Sesungguhnya pelindungku, penjagaku, dan penolongku dalam semua urusan adalah Allah Sang Maha Kuasa dan Maha Mengurusi, yang telah menurunkan Alkitab, yakni Quran, dengan menolong dan mengokohkan, wa huwa yatawallas sholihin, dan dengan kelembutannya yang luar biasa, Dia yang Maha Suci sendirilah yang melindungi orang-orang soleh di antara hamba-hambanya dan menjaga mereka dari tipu daya orang-orang yang kerap merencanakan hal buruk. Apalagi kepada para nabi yang berada dalam pendampingan pelindungannya. Dia menjaga mereka dari segala hal yang membahayakan mereka. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'un. Dan bagaimana Allah tidak menjaga mereka dari pengaruh berhala-berhala kamu, wahai orang-orang sesat, seru selain Allah, dan kamu mintai pertolongan, sedangkan mereka la yastati'una nasrakum wala anfusahum yang surun, mereka tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak dapat menolong diri sendiri, yakni bagaimana mereka dapat menolong kamu sedangkan mereka tidak dapat menolong diri mereka sendiri karena tidak adanya kesiapan dan kesanggupan mereka. Wa in tad'uuhum ilal huda la yasma'u. Dan karena buruknya tabiat mereka dan kuatnya kebencian mereka, jikapun kamu orang-orang mukmin menyeru mereka orang-orang musyrik yang sesat kepada petunjuk agama Islam, niscaya mereka tidak mendengar dan menerimanya. Meski telah datang dalil-dalil yang jelas, watarohum yang duruna ilaika wahum la yubsirun, dan kau lihat mereka seraya memandang padamu dan mendengar dalil-dalil pasti darimu, namun mereka karena perangai buruk dan tabiat bodoh mereka tidak melihat kepada berhala-berhala mereka dan tidak merenungkan dan tidak memahami bahwa syafaat dan kesekutuan yang mereka nisbahkan pada berhala-berhala itu hanyalah waham semu dan khayalan belaka serta keluar dari logika fitrah akal. Namun mereka tetap bersikukuh pada keyakinan mereka dengan membangkang serta menyombongkan diri. Jika keadaan mereka tetap begitu dan mereka bersikeras dengan keyakinan tersebut, khudil afwa wa'mur bil urfi. Jadilah engkau pemaaf, yakni pilihlah sikap memaafkan dan sikap lembut,
serta tinggalkanlah kemarahan dan kekasaran sesuai dengan kasih seorang nabi, dan suruhlah orang dengan kemakrufan, yakni serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Kaum yang akan kau ajak untuk hidup lurus sesuai dengan cahaya kenabian dan kewalian, wa a'rid 'anil jahilin, serta berpalinglah dari orang-orang bodoh yang berkeras hati. Jika mereka membantahmu, bantahlah dengan jalan yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu telah mengetahui daripada mereka tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia juga telah mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Wa imma yang zaghonnaka minasyaitoni nazghun fasta'idz billah. Dan jika engkau ditimpa, terganggu dan tergoda oleh godaan, was-was, bisikan yang membantumu, yang membuatmu marah dan keluar dari tuntunan Allah, seperti sabar dan lembut, amarah itu berasal dari dorongan setan dan karakter kaum jahiliyah. Maka dengan itu berlindunglah kepada Allah darinya, dari godaannya, dan kembalilah kepadanya dari bisikannya. Cukuplah bagimu pertolongan Allah terhadap kejahatan dan godaannya. Innahu sami'un alim. Sesungguhnya Dia Maha mendengar munajat-munajatmu, lagi Maha mengetahui hajat-hajatmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan menasihati nabinya, innalladzina taqau idza massahum taifun. Kemudian Allah mengingatkan, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di antara hamba-hambaku, bila mereka ditimpa dan dikuasai rasa was-was dan khawatir yang menyeruak di hati mereka, minasyaitoni tadzakkaru, dari arah setan mereka akan ingat apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah. Fa idzahum mubsirun. Maka ketika itu juga dengan mengingat apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, mereka melihat dan mengenali apa yang menjerumuskan mereka dalam kesalahan, sehingga mereka menghindarinya dan memohon perlindungan pada Allah dari segala hal yang mendorong mereka pada kesalahan itu. Dan orang-orang yang tidak bertakwa adalah wa ikhwanuhum yamuddunahum, adalah saudara-saudara mereka, yakni saudara-saudara setan. Jika tertimpa rasa was-was, mereka tidak berusaha mengingat Allah dan tidak pula tergerak untuk itu, namun justru membantu mereka, yakni membantu setan-setan dengan menghias-hias, membagus-baguskan, membisikkan, serta menggoda kan perbuatan buruk seakan baik untuk menjerumuskan orang fil ghayyi thumma la yubsirun, menjerumuskan orang dalam kesesatan, dan setelah orang terjerumus mereka tidak henti-hentinya menyesatkan, bahkan mereka gencar menggoda sehingga membuat mereka terhempas dan tak diharapkan lagi mencapai kebaikan. Wa idza lam ta'tihim, dan terjerumusan kesesatan mereka yang semakin dalam apabila engkau tidak membawa kepada mereka, wahai Rasul paling sempurna, bi ayatin qalu laula tabaitaha, suatu ayat Al-Quran, mereka akan meminta padamu sebagai bentuk pembangkangan kepadamu, seraya mereka berkata untuk mengejek dan mencercamu, mengapa tidak kau buat sendiri ayat itu? Apakah engkau memilih-milih berbagai perkataan dari orang lain atau kitab lain, lalu kau rangkai seperti yang kau lakukan selama ini? Apakah engkau tidak mampu melakukan itu? Jika tidak mampu, mengapa tidak kau minta pada Tuhanmu seperti engkau meminta selain itu padanya? Qul, katakanlah sebagai jawabanmu pada mereka, aku bukanlah pembohong, namun aku seorang Rasul yang menyampaikan pesan Tuhanku. Innama attabi'u ma yuha ilayya mir rabbi. Sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan dari Tuhanku, yang mengutusku dan menyampaikan wahyu padaku. Tidaklah aku merangkai, mengarang, dan menyusunnya menjadi sempurna. Namun hadza basairum min rabbikum wahuda. Al-Quran ini dengan berbagai rumusan dan isyaratnya adalah bukti-bukti yang nyata bagi orang yang ingin mencari basiroh dan kasyaf selaras dengan fitrah yang Allah tanamkan di hati para hambanya. Ketika kamu mampu menyingkap fitrah itu, kamu akan tahu bahwa itu berasal dari Tuhanmu, dan petunjuk yang mengantarkan kamu kepada fitrah penciptaanmu, yaitu tauhid dan irfan. Wa rahmatul liqaumi yu'minun, serta rahmat yang turun dari Allah untuk kamu dan membangunkan kamu dari kelalaian dan kealpaan. Semua itu diperuntukkan bagi kaum yang beriman.
yakni mencapai martabat ilmu yakin dan menginginkan naik ke tingkat ainul yakin hingga hakul yakin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini kurang dikit lagi ya Bapak Ibu, kurang 3 ayat lagi tapi kita baca besok ya, insyaallah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.